Tetapi sebagai orang yang menunjukkan itu, saya harus tunjukkan dulu bahwa saya sudah bisa menjalani itu gitu. Jadi ketika tadi tiba-tiba PT perusahaan di mana saya menjadi mitra usahanya memberikan reward kepada saya atas prestasi yang sudah dicapai, bukan saya lagi yang menjawab, biarkan aja saudara saya jawab, Pak Bram Wijaya. Karena dia yang lihat. Dia sebagai saksi hidup saya bagaimana dia melihat perjuangan kami itu. Dari orang yang punya visi dan misi itu kan tidak bisa dilihat, Mas, dengan orang awam. Maka ada kalimat bijak mengatakan, cara cerdik, cara cerdas untuk mewujudkan masa depan adalah dengan menciptakan. Bukan saya ngomong, namanya Peter Drucker. Dia bilang begitu, Mas. Cara cerdas, cara terbaik untuk mewujudkan impianmu, memprediksi impianmu dengan menciptakannya. Ya udah ciptakan. Gitu, Mas. Nah, oke, luar biasa. Bagaimana kesannya Pak Kusuma Putra? Luar biasa apa yang dipaparkan. Mungkin ada sesuatu yang mau ditanyakan atau memberikan satu opini dan pendapatnya. Silakan. Saya duduk di sini ini seperti saya lagi kuliah sama Pak Tata. Jadi banyak sekali yang saya pelajari, hal-hal yang baru gitu ya. Hari demi hari itu saya ditambah. Jadi ya seperti layaknya orang kuliah gitu. Dan ya itu sih yang saya rasakan. Oh ya, bukan sekedar itu aja, gampang dipraktekkan kok. Oh ya, bahasanya membumi sih. Membumi ya. Ya sederhana aja bahasanya. Kalau kita sering berbicara tentang apapun, baik itu di multimedia ya, tulisan, kemudian bukan menggurui ya, tulisan, juga video, visual, dan kemudian sesuatu yang berhubungan dengan menjadi narasumber seperti sekarang ini, dampaknya luar biasa. Karena apa? Proses yang berhubungan dengan media sosial saat ini benar-benar nyaris mengalahkan media mainstream. Kalau kita mempertahankan media mainstream, kemudian membiarkan tanpa bergaul dengan media sosial, maka ujuk-ujuk akan menjadi keterkejutan yang menyakitkan. Ya, seperti itu ya Pak Tata Prabu ya. Nah, ini semuanya ada hal yang harus kita pikirkan. Banyak orang dengan bermodal hanya niat, kemudian modalnya secara materi kecil, tapi dampaknya ketika dia berbicara di sebuah media sosial dengan platform yang bermacam-macam, itu luar biasa sekali. Dan saya mendengar bukan menjadikan ini sebagai sebuah teori, saksinya itu Anda sendiri Pak Kusuma Putra. Anda waktu ini berbisnis yang berhubungan dengan online minded, 3 zaman sampai sekarang masih eksis. Dan ini ternyata menjadi sebuah profesi yang sangat disetiakan. Karena apa? Profesi yang disetiakan saya lihat asal ketemu. Sekarang bisnis apa? Masih bermain online. Ketika ketemu lagi, bisnis apa sekarang? Masih urusan online. Nah, sekarang ternyata inilah yang membuat sebuah kepiawaian dari Pak Kusuma. Nah, dari itu semua Pak Kusuma, saya ingin tanya, orang yang sangat berperan selama ini, mendukung, mendorong, dan juga membuat sukses dan sebagainya, itu siapa sebenarnya? Nah, seperti Pak Tata ini pasti ada orang yang berperan ya Pak ya Tata ya. Iya betul. Nah, bisa dijawab, baik itu jawaban yang singkat, tidak jelas, boleh jawab singkat, jelas. Tapi yang jelas-jelasnya adalah menginspirasi kita semua. Oke, jawabannya saya langsung udah dapat nih. Ya. Jawabannya harus cerdas ini. Ya, betul. Oke, kalau kita lihat ya, atlet apapun ya di dunia olahraga itu pasti punya yang namanya pelatih kan, atau mentor. Ya, dan saya yakin Pak Tata pun karena sering mengutip ya dari buku-buku terkenal seperti tadi Peter Drucker, kemudian kemarin Compassionate Capitalism. Jadi Pak Tata ini pasti punya mentor. Nah, walaupun dalam hal ini kita hari ini belajar sama-sama. Jadi kalau ditanya sama Pak Bram, siapa yang paling menginspirasi saya, ya, yang paling berarti dalam perjalanan hidup saya, ya jawabannya adalah mentor. Ya,
Nah, mentor itu tidak harus mentor yang kita ketemu seperti hari ini kita saling belajar begitu. Tapi ada juga mentor-mentor yang tidak langsung seperti Pak Tata banyak sekali belajar dari buku saya. Ya, itu juga zaman sekarang ini bisa belajar dari YouTube gitu. Nah, hampir apa saja ya kesulitan terutama berkaitan dengan bisnis online ya, itu bisa kita temukan jawabannya di YouTube. Ya, jadi sebenarnya semua dari kita ini sebenarnya sudah punya mentor yang luar biasa ya. Dengan kemajuan teknologi, kemajuan zaman, ada Google, ada tanyakan saja pada YouTube gitu ya. Jadi hampir apa saja kita bisa riset dan belajar lewat YouTube. Jadi kalau ditanyakan apa yang paling menginspirasi saya, jawabannya mentor. Kalau nggak ada mentor gimana? Ya udah belajar aja dari YouTube. Jadi sedikit-sedikit tanya ke YouTube, sedikit-sedikit YouTube, Google dan sebagainya. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari tips-tips yang sudah dijalankan selama ini, spesifik seperti apa YouTube itu sehingga menjadi sesuatu yang jadi fokusnya Pak Kusuma? Ya, sampai kemarin kan saya berkali-kali menyebutkan ya bahwa saya selalu pegang satu moto ya, yaitu always learn and open mind. Ya, jadi selalu mau belajar dan selalu terbuka. Nah, contoh misalnya, kalau teman-teman ingin belajar tentang Blesti lah, ya teman-teman udah tahu satu kata, Blesti. Atau ya teman-teman lagi ingin mendalami apa? Ya misalnya pengen belajar bikin website, ya atau pengen tahu tentang dunia blogging misalnya. Atau pengen belajar TikToker atau TikTokan gitu ya. Nah, cukup teman-teman tahu namanya saja kayak Blesti ya misalnya atau Quantum, apapun lah ya. Nah, cara membuat website misalnya itu yang sederhana ya. Nah, teman-teman tinggal cari di YouTube ya dengan kata kunci yang tepat dan banyak sekali ya yang kita bisa tanya di situ. Kalau teman-teman bertanyanya tepat ya baik di Google maupun di YouTube pasti keluar hasilnya kan. Nah, kalau di YouTube dia berupa video gitu, video tutorial atau penjelasan. Let's say misalnya gini, apa sih varises itu gitu. Ya kalau teman-teman nggak tahu ya apa yang Anda nggak tahu nggak bisa menolong Anda. Nah, setelah Anda keluar hasilnya, Anda pelajari, Anda jadi tahu. Nah, kita menyebutnya itu riset. Nah, belajarnya ya dari YouTube juga bisa. Ya, karena nggak selalu topik-topik itu ada mentornya gitu, teman-teman. Oh, gitu. Ya, itu sih prosesnya. Nah, bagi seorang pemula, sebenarnya apa yang harus dilakukan untuk memulai ini? Katakanlah dia ingin bisnis online, sebenarnya media platform apa yang paling tepat pertama kali sambangin lah dalam tanda kutip ya. Itu seperti apa yang dipelajari dan apa ide-idenya harus dikeluarkan. Nah, kebetulan saya waktu di Kalung Kesehatan ya, itu juga belajar dari orang yang pegang kamera ini, namanya Pak Bram. Jadi kalau teman-teman suka nulis ya, bisa mulai dengan blogging ya. Blogging tidak harus yang yang mahal-mahal gitu ya, enggak harus bayar webmaster gitu. Cukup teman-teman bikin blog gratisan ya, waktu itu zaman itu di Blogspot. Iya. Nah, benar nggak Pak Bram? Waktu itu aja Pak Bram bisa jualan sampai dapat sepeda motor dan keluar negeri hanya lewat Blogspot ya Pak ya. Betul ya. Nah, Blogspot ini gratisan. Betul ya? Iya, saya sangat terinspirasi waktu itu. Dan Blogspot ini gratis teman-teman. Yang punya juga Google. Nah, produk-produk Google itu kalau buat saya tuh sangat menguntungkan. Jadi selain Blogspot, kalau teman-teman mau nulis, kalau teman-teman mau bikin video, mau cuap-cuap, ya udah pakai YouTube aja gitu. Ya, pakai YouTube. Mungkin zaman sekarang juga boleh pakai TikTok misalnya, ya. Kalau teman-teman suka berbagi, ya apa yang dilakukan? Ya udah pakai sosial media. Seperti apa? Facebook atau IG misalnya. Ya. Jadi dan semua itu kan masih gratis saat ini. Ya, nah, mulai aja dari situ gitu. Suka nulis atau suka cuap-cuap, suka bikin video, ya pakai yang sudah disediakan. Nah, kemudian pemilihan kata kalimat untuk yang sederhana itu apa untuk mengajak orang menonton video kita, itu bagaimana itu? Ya, kalau teknisnya itu sebenarnya banyak ya di YouTube ya. Yang penting satu kata ya teman-teman, kalau mau bikin konten selalu tulislah dengan hati. Ya, ceritakan apa yang teman-teman alami. Ya, nah semua itu bisa karena biasa. Ya, jadi kalau teman-teman sekarang belum bisa nulis, tapi kalau sudah mulai menulis di blog ya ceritakan apa yang teman-teman lakukan, rasakan gitu ya dengan tulus. Nanti setelah 10 artikel, 20 artikel, teman-teman akan terbiasa. Jadi bagusnya itu akan keluar kalau kita sudah merasa nyaman, sudah terbiasa jadi pede gitu.
Ya. Begitu juga dengan bikin video, ya. Nah ini tentu kita bisa belajar dari pengalaman Pak Bram ya, menjadi voice over talent, menggunakan media seperti radio, seperti live stream seperti ini ya. Nah itu kan saya yakin Allah bisa karena biasa, betul ya Pak? Betul, Yes. betul, sangat betul sekali. Ya, semua bisa karena terbiasa dan melihat orang-orang yang luar biasa, dihayal-hayalin, semoga saya juga kayak gitu. Ya, biasanya kayak gitu sih, hayalan orang yang nggak punya ilmu dulu ya, seperti saya gitu. Apa bisa saya gitu ya, punya ilmu yang banyak. Tapi lucunya dulu saya mengatakan seperti ini, apa bisa saya punya ilmu seperti itu? Bukan tidak pernah, jarang saya mengatakan apa bisa saya dapat kekayaan seperti itu. Nah, sekarang kita harus kombinasi. Apa bisa saya seperti itu? Apa bisa saya sekaya itu? Nah, kaya sifat, kaya fisik, kaya lain-lainnya. Oke, saya tanya sama Pak Tata Prabu, yang namanya kaya sugih itu seperti apa sih? Jenis-jenisnya apa? Ada yang kaya-kaya wong, kaya ini, kaya itu. Ya, pertanyaannya bagus karena memang itu yang dicari orang ya. Jadi kaya itu dalam tanda kutip, nih saya juga baca ya, kebetulan karena saya suka baca buku. Jadi kaya itu pertama adalah dibagi menjadi 3. Pertama dikenal dengan namanya mental, kekayaan mental, ya kan? Kekayaan mental itu banyak dalam tanda kutip riset menunjukkan dianya secara materi kaya, tapi sayangnya mentalnya miskin. Nah sebaliknya ada secara materi dia miskin tapi mentalnya kaya. Gimana maksudnya? Milikilah mental yang kaya, maka kita akan menjadi orang kaya. Dari itu kekayaan ini ada hubungannya dengan pertanyaannya Mas Kusuma dengan program tadi soal bisa karena biasa ya. Karena memang ada ilmunya yang disebut dengan law of attraction. Ini bukan saya ngomong, tapi riset yang menunjukkan bahwa bumi dan alam semesta ini terbentuk dari yang namanya Big Bang, ledakan besar. Dan setiap ledakan besar itu terciptalah alam semesta ini. Mereka berkeliling dengan memiliki daya magnet yang besar. Nah, hasil riset juga menunjukkan bahwa dari daya magnet yang besar di alam raya ini, ternyata yang memiliki daya magnet terbesar kekuatannya adalah yang ada di dalam diri manusia. Apa? Pikirannya. Ya itu, pikirannya. Jadi yang disebut dengan kaya itu banyak, bukan saja secara materi. Kaya akan pikiran, kaya akan mindset, kaya akan mental, ya, dan masih banyak lagi. Ada cerita menarik. Ini bukan cerita lagi, tapi fakta. Di suatu kabupaten tidak banyak yang kaya di sana, tapi yang ikut dalam peserta naik haji paling banyak. Ya, Hebat, maka sang bupati nanya nih sama camat di sana, kok daerah kamu ini bisa banyak sekali yang berangkatkan haji, padahal masyarakatnya ya jauh daripada kaya lah, hanya 10% lah yang benar-benar kaya gitu ya, yang lainnya itu 90% di bawah ini, tapi kok yang naik hajinya bisa sampai hampir 100%. Apa jawab Pak Camat? Setiap masyarakat di sini panen cabai, panen padi, panen apapun, selalu dia bilang untuk naik haji. Ya, sedikit apapun untuk naik haji. Dia ucapkan berkali-kali untuk naik haji. Ternyata apa? Mereka yang mengucapkan untuk naik haji itu semuanya hampir naik haji. Artinya bisa juga dibalik dengan kampung sebelah. Nggak kaya-kaya, nggak juga naik haji, tapi banyak yang kawin 2 kali. Kenapa? Karena setiap dia panen untuk kawin lagi. Untuk kawin lagi. Aduh, ini saya bergetar jadi kameranya bergetar nih mendengar kawin 2 kali, 3 kali. Jadi kesimpulannya hati-hati dengan pikiran. Karena memiliki daya magnet yang terbesar. Hari ini kita mau bilang apa, akan terjadi seperti apa yang kita pikirkan. Itu bro. Tapi kok saya tuh heran ya.
dari urusan teknologi media sosial kok urusannya nikah 2 kali nih. Saya ini nggak tahu apa penyebabnya gitu ya. Apakah karena ini sebuah ekspresi cara kita siaran atau bersiaran ini selalu memberi contoh nyata dan faktual ya. Ini menjadi sebuah sorotan saya juga. Kenapa Inspirasi Prabu ini selalu mengedepankan hal-hal aktual, faktual, dan juga memberikan sebuah kondisi yang tanpa skenario. Karena kalau kita pakai skenario, dirunut-runut, diatur-atur, ya akhirnya kok malah buyar. Itu fakta dan survei yang saya lakukan itu membuktikan seperti itu. Atau dalam bahasa Pak Tata, kenapa segala sesuatu yang diatur dengan rinci, sedikit detil dan sebagainya, kok jadinya kesalahan itu akan terjadi. Apakah ini hanya saya saja atau saya salah dalam melakukan SOP? Saya jadi ingat Pak Ali Mahdi ini. Standar Operational Procedure. Salah satu member BLESTI yang menjadi Master of Standard of Procedure. SOP. SOP ya. Pertama-tama salam taklim saya buat Ustadz Ali Mahdi dulu. Ya. Senang sekali kalau beliau juga nonton acara kita. Jadi sama dengan hari ini, kenapa menjadi sesuatu yang tidak enak? Karena lampu sorotnya mengarah kepada dia. Seseorang yang disoroti sebuah lampu sorot untuk dilihat, maka sudah tidak menjadi natural lagi, sudah tidak menjadi alami lagi. Padahal manusia itu adalah makhluk sosial yang alami. Bahkan hari ini, seluruh negara ketika pasca pandemi akibat ketika krisis ekonomi akibat pandemi melanda dunia, itu terjadi perubahan besar-besaran, yaitu suatu niatan untuk back to original movement, kembali ke asal, kembali ke awal, karena itu yang menjawab semua. Jadi kalau kita cinta dengan alam, alam akan baik dengan kita, dan orang yang cinta dengan alam, dia akan memiliki masa depan yang lebih baik. Demikian juga sebaliknya, apabila kita tidak mencintai alam, maka bencana pun terjadi. Seperti sekarang ini cuaca ekstrim, ya kan, kondisi yang kita lihat banjir bandang, tiba-tiba ada banjir bandang, tiba-tiba longsor, ya karena kita mungkin kurang mencintai alam sepenuh hati. Oleh karena itu, back to original movement, kembali ke alami, akan terlihat siapa kita yang sebenarnya. Oleh karena itu menjadi orang yang alami menjadi enak. Mengapa di Inspirasi Prabu mengutamakan yang alami? Karena kalau membuat kesalahan tidak terlalu merasa jadi beban, karena salah itu memang milik kita, gitu. Ya, studionya pun alami, nggak ada kabel-kabelnya ya. Yang ada adalah kabel eterik. Tahu kabel eterik, Pak? Apa itu, Pak? Nanti dijelaskan ya. Kabel eterik, kabel-kabel yang tidak kelihatan, algoritma yang tidak kelihatan. Oke, Pak, tadi saya tertarik sekali mendengar apa yang diungkapkan Pak Tata ya, terkait dengan kondisi apapun sebenarnya kita harus tetap semangat berjalan. Dan saya juga ingat kemarin Pak Kusuma mengatakan entah itu pandemi, entah itu resesi, entah itu harga-harga yang tidak sesuai dengan gaji ataupun pendapatan, harga semakin naik, nilai uang kecil dan sebagainya, apakah bisnis ini akan berpengaruh dan sebagainya. Pak Kusuma mengatakan yang krisis itu justru di pikiran kita. Wah, itu saya terinspirasi sekali dengan kalimat itu ya. Ada di pikiran kita. Nah, lalu bagaimana Pak Kusuma sudah memberikan sebuah pemaparan bahwa pikiran itu juga sekaligus menjadikan, katanya orang itu penyakit itu dari pikiran ya. Sampai sejauh mana itu bisa Bapak terapkan dalam model kehidupan Pak Kusuma ya. Pemikiran tadi ya, bahwa tidak ada yang namanya resesi, tapi yang ada di pikiran. Ya, betul. Oke. Saya barusan belajar banyak ya dari Pak Tata. Artinya saya suka sekali ketika beliau sampaikan bahwa menjadi tidak alami karena lampu sorot itu kepada kita gitu. Nah, padahal sesuatu yang alami itu menyenangkan gitu ya, menarik apa adanya dan seterusnya. Terus tadi juga disampaikan ada kesalahan itu alami gitu ya. Nah, jadi ya dari situ tampak sekali Pak Tata mengundang untuk kita semua menjadi diri kita sendiri.
Oke, tadi juga disampaikan ada LOE, ya LOE daya tarik Law of attraction. pikiran, ya law of attraction, bahwa kita ini akan mendapatkan apa yang sering kita pikirkan gitu ya, yang mendominasi pikiran kita itu bisa terjadi. Nah, maka dari itu kalau pikiran kita berisi dengan hal-hal yang positif ya, buku-buku yang baik, pikiran-pikiran yang berdaya gitu. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup ini, ya kita akan mendapatkan pikiran-pikiran itu gitu, kehidupan seperti itu gitu. Sebenarnya kita bisa belajar dari hari ini misalnya ya. Banyak ya kita bisa pelajari dari Pak Tata, dari Pak Bram, dari saya gitu ya, bahwa kita memang benar-benar menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Kalau kita percaya bahwa hari ini resesi, ya kita akan menjadi resesi. Tapi kalau hari kita percaya bahwa peluang itu ada di mana-mana, ketika saya datang ke sini, saya ditambahi peluang, ya. Maka ya apa yang kita pikirkan itu juga yang akan kita dapatkan, gitu. Oke. Yes. Keren sekali. Dan sementara Ya. hari sudah semakin senyap, gelap seperti ini, tapi ada secercah sinar lampu yang bisa menunjukkan bahwa keberadaan wajah kita ini masih terlihat jelas. Wajah Pak Tata kelihatan jelas, wajah Pak Kusuma kelihatan jelas. Cuma saya tidak mau memperlihatkan wajah yang jelas, karena memang ciri khas saya adalah tidak memperlihatkan wajah. Karena wajah bagi saya itu hanya soal bayangan dan imajinasi orang. Yang penting itu kan konten dan isinya ya. Ya. Bagaimana Pak Tata menyikapi Universitas Kehidupan ini agar kita tidak cari lulus, tapi nyari keberkahannya. Iya, betul sekali. Nyari manfaat yang ditarik dari pergaulan kita, dari bisnis kita. Dan sekaligus dalam hal ini saya mengucapkan selamat atas peraihan sepeda motor. Ya, semoga saja ini juga menginspirasi bagi kita semuanya. Peraihan sepeda motor dari PT Cakap Jakarta. Ya, baru saja saya terima suratnya secara resmi dari upline kita Pak Agung Adi. Nah, silahkan dijawab pertanyaan saya yang pertama dan di ujung itu, setelah itu kesan mendapatkan sepeda motor. Jadi yang pertama-tama, University of Life atau Universitas Kehidupan adalah sesuatu yang sangat penting di dalam setiap kehidupan. Karena apa? Karena manusia sebagai makhluk sosial, dia tidak pernah bisa sendirian. Kalau ada pepatah mengatakan pengalaman adalah guru yang paling baik, kalau saya mengatakan pengalaman orang lain adalah guru besar yang paling terbaik. Ya, karena apa? Karena pengalaman orang lain itu akan banyak membuat inspirasi. Sebab kalau kita belajar dari diri kita sendiri itu nggak cukup. Jadi kita bisa belajar dari orang yang gagal, maka supaya kita jangan gagal seperti dia. Kita belajar dengan orang yang sukses, maka kita akan menjadi sukses juga seperti dia. Nah, itulah yang disebut dengan Universitas Kehidupan. Mahasiswanya nggak pernah tamat, nggak pernah DO, juga nggak pernah diwisuda. Karena kalau diwisuda, maka sama dengan buah yang dipetik. Buah yang dipetik adalah buah yang masak. Tapi kalau buah yang selalu hijau, dia akan berkembang terus. Nah, hidup itu seperti itu, kata kalimat-kalimat bijak mengatakan. Ya, jadi jadilah buah yang hijau, maka kita akan terus berkembang. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, untuk reward sepeda motor. Nah, reward di sebuah bisnis itu selalu harus diadakan. Reward di setiap kondisi apapun harus selalu diadakan selain vanism. Jadi ada reward, ada penghargaan, ada hukuman, gitu ya. Tetapi yang membedakan reward di sebuah bisnis yang ideal, yang disebut dengan bisnis zaman now, di PT Cakap bersama budaya minum teh Blesti dari Bali untuk Indonesia menjangkau dunia ini sangat berbeda. Mengapa? Karena di situ ada yang namanya akumulasi poin tanpa batas waktu dan tanpa hangus. Jadi kalau mereka bisa, saya juga bisa. Kalau saya bisa, teman-teman yang menekuni apa yang sudah dijalankan selama ini pasti juga bisa. Kenapa? Karena tidak ada batasan untuk poin yang hangus. Tinggal sekarang jangan pernah berhenti,
jangan pernah menyerah. Bahasa kerennya never quit gitu. Karena kadang-kadang suatu kesuksesan itu memerlukan sebuah integritas dan ketekunan. Era sekarang adalah bukan era di mana orang pintar mengalahkan orang yang bodoh, orang yang kaya mengalahkan orang yang miskin, tapi siapa orang yang cerdas melihat sebuah peluang, kemudian dia mau kerja keras, lalu dia kerja ikhlas dan kerja tuntas, itulah pemenang. Gitu, bro. Oke, terima kasih luar biasa. Jadi pada kesempatan hari ini tuntas, kita punya acara tidak ada istilah tuntas, maksudnya tuntas temanya. Tapi kalau inspirasi Prabu selalu ada, insya Allah ya. Dan kemudian yang luar biasa, terima kasih Pak Kusuma atas kedatangannya, dan kita saling sharing, dan ilmunya juga luar biasa. Inilah saya anggap sebagai generasi muda terus, karena memang cara berpikir dan juga tindakan-tindakannya selalu milenial. Padahal kalau usia sih berjalan terus, jangan dipikirkan kan gitu ya. Seperti Pak Ali Mahdi, usia kepala 5, tapi milenial terus tindakan dan juga hasilnya. Nah, kita semuanya walaupun sudah berusia, sudah berumur, jangan lupa untuk selalu belajar, karena dengan selalu belajar IT atau setidak-tidaknya belajar hal-hal yang ringan-ringan namun bermanfaat, dampaknya itu akan membuat kita tidak terlalu cepat pikunnya. Tidak terlalu cepat pikunnya. Ya Pak, closing statement dari Pak Kusuma saya minta untuk hari ini, agar kita semuanya bisa tidur dengan nyenyak, besok beraktivitas dengan matahari baru. Teman-teman, barusan yang disampaikan sama Pak Tata ya, itu banyak sekali mutiara-mutiara ya tadi, yang mungkin Anda bisa setel ulang gitu ya video ini. Saya sendiri juga belajar banyak sekali. Barusan Pak Bram juga sudah menyimpulkan bahwa usia boleh bertambah ya. Kita bertiga ini juga bukan usianya terus berhenti begitu ya. Termasuk tadi Pak Ali Mahdi ternyata sudah kepala 5 ya. Tapi Pak Tata membuktikan gitu ya, bahwa usia boleh bertambah, kondisi kita mungkin terus menua, tetapi semangat kita ya, kemudian hasrat kita untuk belajar, untuk mau menerima perubahan, itu harus selalu muda. Nah, itu aja sih. Wah, luar biasa. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan dan mesari. Jadi salam besar, ingat, salam kita adalah salam besar. Selalu ingin mencari berkah, mencari berkat, mencari barokah, dan mesari dalam bahasa Balinya. Artinya berkah juga. Jadi double berkah. Terima kasih, sampai jumpa. Sukses untuk karir dan bisnis Anda dan kita semuanya. Dan kita